Kali ini kita bakal ngintip toolkit rahasianya para ahli geografi. Bukan, ini bukan soal peta atau kompas kuno ya, tapi 3 cara berpikir super canggih yang bikin mereka bisa melihat pola-pola tersembunyi di balik masalah paling rumit di dunia kita. Mulai dari banjir sampai kemacetan. Sering kan kita lihat berita soal banjir, kebakaran hutan, atau krisis air. Terus kita mikir, gimana ya para ahli bisa paham masalah serumit itu? Gimana caranya mereka nemuin akar masalahnya di tengah semua info yang simpang siur itu? Nah, jawabannya ada pada cara mereka memandang dunia. Kuncinya tuh ada di konsep yang namanya pendekatan geografi. Gampangnya, anggap aja ini kayak 3 lensa khusus di sebuah kacamata. Setiap lensa ini memungkinkan kita buat ngelihat hubungan antara manusia dan lingkungan dengan cara yang benar-benar baru. Inilah cara pandang yang unik dari seorang geograf. Oke, kita lurusin dulu ya satu hal. Geografi itu bukan cuma hafalan peta. Ini tuh soal cara mikir, sebuah metode buat memecahkan masalah. Jadi, toolkit kita ini isinya ada 3 lensa utama. Ada lensa spasial buat jawab di mana, terus lensa ekologi buat jawab kenapa, dan yang terakhir lensa kompleks wilayah yang menggabungkan keduanya buat melihat gambaran besarnya. Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari lensa pertama, pendekatan ke ruangan. Ini nih fondasinya, karena sebelum kita bisa nanya kenapa sesuatu terjadi, kita harus tahu dulu di mana itu terjadi. Lensa ini fokusnya ke lokasi, persebaran, dan pola dari sebuah fenomena. Intinya gini, pendekatan ini mengubah data jadi peta. Entah itu peta sebaran kasus penyakit, lokasi minimarket, atau zona rawan longsor. Tujuannya adalah untuk memvisualisasikan masalahnya, jadi kita bisa lihat di mana masalah itu terkonsentrasi dan ngenalin polanya. Nah, ini dia contohnya. Keren banget kan? Lihat peta Jakarta ini. Dengan pendekatan ke ruangan, kita nggak cuma tahu kalau Jakarta itu banjir, tapi kita tahu persis di mana aja area yang paling berisiko. Nah, area-area merah itulah pola yang kita cari. Kalau lensa pertama tadi nanya di mana, lensa kedua ini ngegali lebih dalam lagi dengan pertanyaan, kenapa? Ini tuh level analisis selanjutnya, yang fokus ke hubungan sebab akibat dan interaksi. Lensa kedua ini, pendekatan ekologi, ngelihat dunia tuh kayak jaring-jaring kehidupan yang saling terhubung. Ini tentang gimana makhluk hidup, kayak kita manusia, berinteraksi dengan lingkungan tak hidup, kayak sungai, tanah, dan udara. Pokoknya, ini soal hubungan sebab akibat. Coba lihat contoh ini deh. Kita nggak cuma ngelihat 2 kejadian terpisah. Ada orang nebang pohon, terus ada tanah longsor. Lensa ekologi ini maksa kita buat ngelihat hubungannya. Aksi manusia, yaitu penebangan liar, secara langsung menyebabkan konsekuensi di lingkungan, yaitu longsor. Jelas banget kan sebab akibatnya? Oke. Sekarang kita masuk ke alat yang paling canggih nih. Ini bukan cuma lensa ketiga loh, tapi ini adalah gabungan kekuatan dari 2 lensa sebelumnya buat dapetin pemahaman yang utuh. Terus gimana cara kerjanya? Coba bayangin, kita ambil peta di mana dari lensa pertama tadi, terus di atasnya kita gambarin panah-panah sebab akibat kenapa dari lensa kedua. Nah, yang kita dapat itu bukan lagi sekedar peta bisu, tapi sebuah cerita utuh soal sebuah masalah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini puncaknya. Dia nggak cuma gabungin di mana dan kenapa di satu lokasi aja. Yang paling krusial, pendekatan ini nunjukin gimana tindakan di satu wilayah bisa jadi penyebab masalah besar di wilayah lain. Inilah alat buat ngeliat gimana masalah kayak polusi udara atau banjir itu nggak kenal batas kota atau provinsi. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita coba praktek. Yuk kita pakai 3 lensa, kita buat bedah masalah yang sangat nyata dan kompleks. Banjir tahunan di Jakarta. Kita bakal lakuin ini dalam 3 langkah sistematis, pas banget sama toolkit kita. Pertama, kita petakan dulu masalahnya. Kedua, kita cari penyebab lokalnya. Dan ketiga, kita hubungkan semua titiknya buat melihat cerita lengkapnya. Siap? Langkah pertama, kita pakai lensa ke ruangan. Coba kita lihat lagi peta ini, langsung kelihatan kan kalau masalah banjir ini nggak merata. Banjir ternyata terkonsentrasi di area-area spesifik, yaitu dataran rendah dan wilayah di sepanjang aliran sungai. Sip, kita udah punya jawaban untuk di mana. Langkah kedua, kita pakai lensa ekologi buat jawab kenapa. Kalau kita lihat di dalam Jakarta sendiri, kita nemuin hubungan sebab akibat yang jelas. Perilaku manusia, kayak buang sampah sembarangan ke sungai, itu ternyata jadi penyebab langsung penyumbatan aliran air dan bikin banjir makin parah secara lokal. Dan ini dia langkah pamungkasnya, lensa kompleks wilayah. Kita coba zoom out dari Jakarta.
Ternyata, tindakan yang terjadi di satu wilayah, yaitu penebangan hutan di daerah hulu seperti Bogor, punya dampak langsung ke wilayah lain di hilir, yaitu Jakarta. Air hujan yang harusnya diserap tanah malah langsung meluncur deras ke bawah dan ya menyebabkan banjir. Jadi gimana? Setelah kita pakai 3 lensa ini, gambaran masalahnya jadi jauh lebih jelas kan? Banjir Jakarta itu ternyata bukan masalah satu dimensi. Ini adalah masalah sistemik, gabungan dari tata ruangnya, di mana, perilaku lokalnya, kenapa di sana, dan koneksi antar wilayah, dampak dari tempat lain. Nah, itu tadi pembahasan kita. Sekarang giliran Anda. Coba deh lihat di sekitar lingkungan Anda sendiri. Mungkin masalahnya kemacetan, polusi, atau ketersediaan air bersih. Kira-kira masalah kompleks apa di tempat Anda yang bisa jadi lebih jelas kalau Anda coba lihat pakai 3 lensa seorang ahli geografi ini?